Termasuk ada sosok yang cukup lumayan, itu harus benar-benar diungkap biar masyarakat ini tahu. Dari arah sana menuju ke tempat ini, melihat secara batin ada sosok kuda putih. Betul. Yang terlihat saya, habis itu ada harimau putih, ada yang kuning, ada yang hitam, dan ada seekor naga. Memecah jadi 5. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Allah astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Oke. Kiai Abdullah. Pak, maksudnya ditepok. Hati-hati dengan hati, karena hati bisa membuat mati. Mati rasa, mati kehidupan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah akan melakukan penelusuran lagi dan kita sudah sampai di Kabupaten Cirebon, tepatnya di sebuah lokasi yang bernama Sindang Pancuran. Nah, Kang Andre ini adalah Sobat Mata Langit yang membawa kami kemari. Bisa dijelaskan Kang Andre apa alasan ingin membawa kami kemari? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan untuk lokasi Sindang Pancuran ini sangat menarik sekali untuk diungkap. Makanya saya merekomendasikan untuk wilayah di sini. Setelah saya beberapa hari ke belakang melakukan penelusuran, saya melihat-lihat di sini cukup menarik sekali, dan informasi dari beberapa narasumber, terutama dari Pak Kuncen juga, ini cukup lumayan kalau diungkap. Nah, disitulah yang menjadikan saya penasaran, termasuk sosok-sosok yang ada di sini. Ini siapa aja, termasuk ada sosok yang cukup lumayan, itu harus benar-benar diungkap biar masyarakat ini tahu arti dari sejarah Sindang Pancuran ini sebenarnya seperti itu. Makanya saya tertarik untuk mengungkap. Paling itu aja Mbak, sepintas. Kalau mitosnya katanya air di sini untuk mandi bisa untuk pengobatan ya? Iya, itu betul. yang saya dengar. Itu juga, selain itu juga memang air di sini bagi orang yang mempercayai tentang pancuran di sini itu banyak sekali manfaatnya, terutama yang dengan berbagai masalah kehidupan, untuk rezeki, untuk dia naik pangkat, untuk apa saja yang dia mau datang ke sini. Ternyata memang semua alhamdulillah berhasil. Nah, sesuai dengan izin Gusti Allah, itu kembali lagi ke sana. Nah, dari situ saya betul-betul, saya juga sudah pernah di situ juga untuk mandi. Apa namanya, kalau untuk mandi belum karena masih siang. Nah, kita untuk raup aja ya, minta berkahnya lah seperti itu. Iya. Insya Allah nanti akan kita ungkap ya. Nah, tapi saya ingin memperkenalkan, di sebelah saya ini adalah Bapak Maksudi, ya, Bapak juru Maksudi. Pemelihara Padukan Duka Awi Sindang Pancuran. Iya, beliau adalah juru kunci dari Sindang Pancuran. Nah, sebelah kiri saya ini namanya Rozi Isramadini. Mas Rozi panggilnya. Mas Rozi sama Yanto. Mas Rozi dan Pak Yanto. Ya, beliau adalah warga di sekitar sini dan fans Mata Langit juga yang juga penasaran ingin mengungkap kisah misteri yang ada di sini. Nah, sebelum saya minta diantar Bapak untuk melihat lokasinya, bisa Panglima pantau nih sosok yang terlihat di sini apa saja yang tak kasat mata Panglima? Tadi waktu dari arah sana menuju ke tempat ini, agak rapat lagi. Melihat secara batin, dengan mata batin itu ada sosok kuda putih. Betul. Yang terlihat saya yang berjalan, suara tapak kuda itu berasa sekali. Habis itu ada kayak seorang pendekar wanita, itu yang terlihat saya. Habis itu ada kera putih juga. Habis itu ada harimau putih, ada yang kuning, ada yang hitam. Ini langsung diaminkan nih oleh warga dan juga Pak Kuncen. Terus apa lagi Pak? Di sekitar sini tuh ada kayak banyak anak kecil, saya lihat. Itu dari barat betul. Ya, dan ada seekor naga kayak mengelilingi tempat ini. Ya. Itu juga barusan tadi sampai di sini baru terlihat tuh yang seekor naga itu. Kalau mengelilingi berarti besar sekali ya, karena Besar. wilayahnya kan itu naga langit. Ya, memang ada. Iya, Pak. Cerita naga langit. Itu yang terlihat tadi itu ada seekor naga. Judulnya sepertinya juga Pas Langit. di sini tuh ada. Kata Bapak judulnya pas Mata Langit. Katanya naganya naga langit kata Bapak. Sebenarnya saya kayak merasakan di sini dulu pernah ada seperti satu kisah asmara gitu ya.
seorang pangeran dan seorang putri gitu. Itu yang saya rasain di sini dulu gitu. Betul. Cuman saya nggak tahu berakhir bagaimana kisah itu. Ya memang orang-orang zaman dulu kan doanya cepat terijabah ya, mustajab, dan apa yang dibuat itu seringnya itu kabul gitu, terkabul. Jadi semua atas kuasa Tuhan juga, Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Manusia cuma dititipin, gantung dengan keilmuan yang dipelajari, diamalkan, dan diimani kan begitu. Jadi yang terlihat saya itulah beberapa sosok itu. Tapi makhluk-makhluk itu yang terlihat Panglima itu, apakah semua berenergi positif atau ada yang negatif? Kalau yang saya lihat tadi itu positif. Positif ya? Nah itu positif, yang terlihat saya positif. Dan mereka itu apakah memang berasal dari sini aslinya atau dari tempat lain yang hijrah kemari ya? Ya namanya orang zaman dulu ya, pasti dia mencari tempat yang menurutnya itu Ya hijrah. aman, nyaman. Ya jarang kita bilang kalau penduduk setempat itu ya jarang ya. Itu pasti bukan dari daerah sini, tapi mungkin masih wilayah Cirebon. Oh, itu. baik. Nah sebelum kita menelisik lebih jauh, boleh Bapak antarin kami untuk melihat lokasinya yang dipakai orang mandi untuk penyembuhan itu sebelah mana? Sini. Oh iya, lihat ya Pak. Iya. Boleh Pak. Ayo Sobat Mata Langit, kita ikutin. Itu pemandiannya tuh. Jadi pemandiannya ini dekat dengan kali. Iya. Tapi yang dipakai mandi dan untuk penyembuhan Pancuran, itu, iya. Karena airnya lagi pepet sumber jadi pakai selang. oh, kami boleh cuci muka di situ? Boleh. Oh, kita mau cuci muka dulu ya. Kalau seandainya saya cuci muka jadi lebih cantik apa bagaimana Pak? Lebih cantik Oh gitu ya, Masya Allah. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kok 4 Pak? Di sana, 5-nya. Oh, jadi ada 4 sumber. Katanya yang kelima di sana di balik dinding. Oh ini? Iya. Oh ini yang utama? Yang utama adalah ini. Oh Panglima, sini Panglima. Tujuan beda arti. Ini yang pertama. Jadi ada 5 sumber ini. Mitosnya apa Pak? Untuk Kemarin tuh ASEAN. untuk pengasihan. Dia orang punya niat Supaya untuk bisa diasihi. tertarik sama kita. Orang itu misalnya menyukai seseorang gitu. Nah, dengan mandi di sini semua akan keluar dengan sendirinya. Auranya lah seperti itu mitosnya. Ini panjuran pertama. Kalau panjuran kedua fungsinya beda lagi. Harus disedot dulu. Oh, pada mandi pakai kayak gini. Selang karena aku persumber, Bu. Mereka ngambil pakai ember terus dibawa pulang atau mandinya di sini? Di sini mandi sih. Oh gitu. Iya. Kalau pakai ember kan harus ada yang ini, Maaf Bu. ya Pak. Iya. Bismillah. Seger banget, lagi panas. Gimana, sudah lebih cantik nggak? Seger. Ini yang pertama untuk ASEAN, yang kedua. Yang sini apa manfaatnya Pak? Supaya awet muda. Orangnya umur 60 kayak pemuda gitu. Oh. Panglima, kalau air yang kedua ini biar awet muda katanya. Iya. Wah, mantap nih. Umur 60 kalau cuci muka di sini jadi 40 gitu. Bisa jadi. Ini yang kedua, yang ketiga ini apa fungsinya? Beda-beda fungsi. Tapi mata airnya sama ya? Sama. Ini adalah supaya jadi paranormal, jadi sesepuh lah, Oh, gitu. jadi tokoh supaya lah, tokoh. gitu, jadi tokoh ya, betul. Jadi segani, ya biar. Ya. Nah, kalau ini adalah untuk pengobatan. Oh, ini pengobatan. Ya ini nih. Ini pengobatan. Ini untuk semua penyakit. Iya. Insya Allah ya, amin. Kalau yang ini adalah untuk Dipa tuh penjagaan. Barangkali kena teluk, kena. Oh, perisai. Oh jadi Bisa, iya, penyakit tapi penyakit yang goib. Kalau Iya. ini kan penyakit Iya yang itu. medis. Awalnya 1, dipecah menjadi 5 karena besar tidak ketampung jadi 5. Jadi dimitoskan. Itu mitos itu bukan dari kita, dari orang-orang yang datang dari tamu. Iya. Yang memecah jadi 5. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi Mbak, baru mau nanya yang memecah jadi 5 sumber siapa? Ini ada makhluk yang sudah menguasai tubuh Agil. Ayo Pak. Itu badan Agil bergetar ini. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ini Aki Maung ya? Izin dengan siapa ini? Aki Maung. Apa mau nanya di sini boleh Pak? Dari mana, Pak? Dia bilang Sampurasun. Oh, Rampes. Ki, maaf Ki, boleh
kita salam kenal Ki. Boleh kenalan ya, nama saya Ratna Listi. Ini boleh tahu Aki namanya siapa? Kamu nanya nih Ki, ini kan Allah astagfirullahaladzim. Kaget aku. kuda. Ganti kuda, yang tadi Maung ini kuda. Berarti Anda yang menjaga tempat ini ya Ki? Ya. Apa benar firasat saya melihat dulu di tempat ini ada sebuah kerajaan gitu. Yang saya rasakan gitu, banyak tapak kuda yang berjalan. Mungkin beliau salah satunya nih kuda yang dilihat Panglima kali. Aku punya kendaraan. Oh, kendaraan. Kendaraannya siapa? Kendaraan kerajaan zaman dulu. Kuda, semacan, itu kendaraan-kendaraan. Gerasinya ada di depan tadi, yang di kota. Betul. Jadi Aki dulu kendaraan untuk mengantarkan siapa Ki kalau boleh tahu? Kendaraan yang tak terlihat. Oh, goib. Tapi kalau yang dibilang panglima kerajaan itu pada zaman dulu memang benar ada kerajaan manusia atau kerajaan goib Ki? Manusia. Berarti benar ada kerajaan manusia dulunya. Namanya kerajaan apa? Aki mau minum airnya? Iya. Biar disedot. Iya, mau Ki. Kini telah berubah. Malah berubah katanya. Tempatnya udah berubah katanya. Oh gitu. Memangnya dulu bagaimana Ki? Sendang ini sini. Oh iya, kata Ki dulu gede. Ya Pak ya. Iya. Udah berubah. Dulu gede Ki, luas. Ada buah atap. Dulu nggak ada atapnya Pak. Atap dulunya. Iya betul. Daun ke daun jatuh jadi sumber. Tapi di sini adem loh walaupun Daunnya numpuk. iya karena banyak pohon ya. Assalamualaikum. Terus nih kan? Kayak lagi zikir ini. Iya. Maaf. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nasrul minallahi wa fatuhun qarib. Ini Aki Tirta bukan? Ya, Aki Tirta yang sering pakai air. Aku hanya bagian darinya. Bagian darinya. Oh, berarti bukan Aki Tirta tapi Aku anak buahnya. Bukan yang memasuki ke dalam alam mimpi. mimpi siapa? Bapak pernah mimpi? Mimpi apa Ki? Mungkin bapaknya lupa Ki. Aki pernah datang ke mimpinya. Ki Tirta. Oh ya iya itu sih. Itu Tirta. Bapak pernah mimpi? Pernah mimpi dengan Ki Tirta. Gimana Pak ceritanya? Jadi saya itu lewat mimpi Mbah Tirta. Boleh di sini. Kata dia, Tirta itu kan air. Air itu ada air kopi, ada air susu, ada apa itu. Ini air apa Ki? Kata saya tuh. Itu adalah Tirta Nirwana, airnya namanya. Tirta Nirwana. Iya. Tahu nggak? Tahu. Artinya apa? Nggak tahu. Kalau menurut pewayangan sih Tirta Nirwana itu air surga. Oh iya. Kalau menurut pewayangan sih. Ya walau alam tanya aja ke Aki langsung. Coba kan Bapak. Kan Bapak yang dikasih mimpi. Coba Ki. Makasih. Oh makasih Jen. Kau sudah menyambut Bener. tamu-tamu dan aku tak bisa berlama-lama. Beliau menyukai terima kasih. Betul ya. Ada yang harus dijaga. Oh. Kalau Aki namanya Ki siapa? Yang jagain Ki Tirta. Oh, jaga apa? Ombak Sesubakir Oh, jaga. jaga pusaka. Pusaka. Ada pusaka di mana? Di sini, di daerah sini. Yang tadi di sana, Oh iya, yang ditanam itu Iya. pusaka. yang di makam itu. Jadi Aki yang jagain pusaka-pusaka yang ditanam Oh, itu iya. Ki. Ya Aki mau kemana ya? Allahu Akbar. Iya. Tapi masih pengen ngobrol Ki. Akan Sebentar. ada yang menceritakan aku hanyalah sang penyambut Oh, terima kasih sudah disambut dan diterima dengan baik. tentara. Oh, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tunggu. Ini. Pak, tadi belum terjawab. Pak Muk. Iya.
Pak Maksudi, tadi kan saya nanya, ini kan tadi besar, yang membagi menjadi 5 itu siapa? Ya, Menurut kisahnya? yang membagi 5 itu masih kita juga udah, tadinya kan gitu ya. Satu pancuran itu dari Pring Betung satu. Karena kebutuhannya banyak, orangnya banyak, pengunjungnya, akhirnya dibagi 5 oleh tahun 68. Oh, dari pemerintahan berarti? Pemerintahan. Oh, gitu ya. Iya. Berarti bukan dari kerajaan dulu Bukan. ya, bukan ya? Dari kebutuhan warga. Oke. Jadi dibagi 5 pancuran ini. Itu. Dan jadinya satu, tapi bambu petung yang gede. Bambu petung itu? Iya, yang besar, bambunya besar. Terus dialirkan menjadi 5 pancuran. Jadi ini Yang kuning kecil Iya. ini. Iya, Allahu betul. Akbar. Oke. Kita sudah akan berkomunikasi dengan makhluk yang sudah diundang Panglima masuk ke Badan Ismi, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini? Ini apa Aki? Awas, awas. Iya. Dari mana ya? Siapa namanya? Mau ngajak Bapak ini. Oh, Pak Maksudi mau diajak kemana? mau diajak kemana nih? Awas, 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 awas. Awas, awas. Awas. Jangan lari, jangan lari. Jangan lari. Takutnya kita nggak kejar nanti. Ya. Hati-hati ya, ini soalnya licin dan banyak lumpurnya. Aduh, ini medannya lumayan ini. Assalamualaikum, maaf Ki. Aku menyusul. Ini Aki apa Nyai? Aki ya? Siapa? Aki siapa namanya? Oh, suruh duduk sini, Pak. Bapak deket lagi Pak. Enak banget nih Ismi duduknya kayak gitu. Aku ngeri-ngeri sedap. Izin boleh tahu dengan Aki siapa? Kenapa dinamakan Tirta Nirwana? Ya kata Mbak Tirta itu kan saya mimpi. Pak Maksudi juga sampai sekarang masih penasaran ya? Iya. Belum terjawab itu misterinya Ki. Iya atau tidak itu nggak tahu. Oh. Kenapa kok dinamakan Tirta Nirwana ya? Dengarkan suara air. Iya. Menggerujung. Terdengar suara pancuran yang menyejukkan. Iya betul. Bener ya? Tenang, Menenangkan betul. apalagi meminum dan menyentuhnya untuk tubuh kita. Iya. Walaupun air itu dari dasar tanah, tetapi pemberian tetap Allah. Dari Allah. Iya. Dari surga, betul ya? Tapi dari mana air itu datang? Ya dari sebuah permintaan. Kalau yang memintanya orang baik, maka akan baik baginya. Dan bukan hanya baginya, tapi bagi seluruh kehidupan. Iya. Nirwana itu tidak sembarangan. Kenapa itu dibuat 5? Itu pun tidak sembarang. Dari satu akar menjadi suatu aliran yang besar. Iya. Dan dibuatlah 5 pancuran. Terus Walaupun pada zaman manusia yang belum lama, tapi dia pun tidak sembarang untuk memecah. iya. Dari 5 unsur itu tetap saja satu. Benar tidak? Betul. Kenapa selalu ada pohon besar di sebuah mata air yang berkaromah? Iya, banyak pohon besar ini. Itu pohonnya besar sekali. Oh iya, yang itu yang paling besar. Akarnya saja melebihi paha orang yang bertubuh besar.
pohon yang besar dan akarnya berjuntai-juntai. Itu pohon itu yang paling besar ya Ki di sini? Iya. Iya Pak. Dan itu yang membuat seperti payung, jadi kita nggak Dan kepanasan. dia sebagai tanda sesuatu yang besar harus bisa menjadi tempat berteduh. Sesuatu yang besar harus bisa menjadi sumber kehidupan. Sesuatu yang besar harus bisa menyejukkan. Maaf Ki, sumber air itu dulu awalnya siapa yang menemukan? Jadi ada salah satu tokoh, anak seorang raja yang mendiami tempat ini. Kebetulan pada saat itu tidak ada perairan di sini. Lalu dia berdoa memohon petunjuk di mana ada mata air yang bisa digunakan. Pemuda itu datang ke tempat ini untuk beristirahat. Kamu tahu tidak? Pemuda itu siapa Ki? Anak seorang raja di tanah Jawa Barat. Sang Bapak ketahui? Walang Sungsang. Ah, benar itu Ki. Beliau putra dari Prabu Walang Siliwangi. Sungsang itu sebutan khusus di daerah, tapi sudah dikenal di mana-mana. Dunia. Ya, Karena sebutan namanya bukan hanya Walang Sungsang yang dikenal orang, tapi saya menyebutnya dengan istilah Kiai Abdullah. Kiai. semua dulu. Kiai. Ya, Kiai Abdullah berarti. Karena Abdullah dia apa Abdullah? melanjutkan perjalanan hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperdalam agama. Berarti saya nggak salah tawasul itu ya. Semua dulu alias Kis Abdullah ya. Kiai Abdullah. Pak, maksudnya ditepok sama Aki. Galak. Maksudnya akrab kali Pak. Iya kayaknya sih. Oh, jadi beliau kalau Kiai itu berarti beliau memang seorang pemuka agama ya Ki? Datang ke sini dalam rangka? Dibilang juga apa? Namanya banyak. Oh. Bisa kubu. Oh iya tadi Bapak bilang ada Pak Kubu itu istilahnya. Karena memang keberadaannya itu membawa manfaat, Betul. sumber kehidupan. Betul. Jadi beliau dulu ke sini dalam rangka apa awalnya sampai menemukan sumber air itu? Dalam perjalanan hidup mencari ilmu, mencari jati diri, dan juga mencari cinta. Cari jodoh. Ya benar, kamu saja tidak sendiri. Apa sih? Ini rambut kasih nggak ada tikahin. Ini rambut kasih nggak ditikahin apa? Ini rambut kasih. Ini rambut kasih. Emang kisahnya ada ya Pak? Itu Nggak yang dinikahin? dibilang. Kamu tadi mengatakan saya dengar ada kisah Kenapa nggak ditikahin asmara. rambut kasih? Kenapa? Nggak cinta. Karena belum waktunya untuk itu, masih ada yang harus dikerjakan, tapi tidak tahan perempuannya. Oh gitu. Sabar dulu. Bukan tidak mau, aku harus menyelesaikan tirakatku. Oh iya. Memang yang nggak ketahui Bapak ada kisah Iya, itu? ada. Yang kamu bilang kisah asmara. Kisah asmara tapi tidak sampai apa gimana? Tidak sampai. Gimana kisahnya yang sebenarnya Ki? Makanya ini pelajaran. Oke. Mengendalikan rasa itu boleh, Boleh, iya. tetapi jangan menyimpan rasa. Kalau suka ya bilang. Siapa yang Jadi menyimpan suka rasa? artinya Siapanya? yang bilang enggak suka katanya. Yang menyimpan gitu. rasa siapa? Kalau tidak suka pun bilang. Jadi orang lain tidak berharap. Jangan dirahasiakan rasa Karena itu. memang ketampanannya itu luar biasa. Oh, berarti yang suka yang perempuan duluan ya? Ya Mana iya, tampan dengan Kang Andri? ya jauh. Maaf, Nggak apa-apa. ini kita tidak boleh tegang. Iya Ki. Harus tenang seperti air. Iya, suara airnya itu Harus menenangkan. tenang seperti pepohonan di tempat ini. Ini pohon-pohonnya kayak memayungi kita gitu Bergerak ya. saat disentuh. Bahwa kerajaannya di sini masih berasa sekali. Sebenarnya begini. Ini ada nyainya juga kayaknya ya. Ya iya, mana mau hidup sendiri tidak enak.
Tusuk konde emasnya kok nempel di rambut? Jangan jahil kamu. Ketahuan ya. Itu pancarannya. Tusuk konde emas, di belakangnya ada tusuk konde emas, Bu. Pancaran Jadi tusuk kondenya. Gimana kisahnya? Pesan kita nirwana adalah kalau mau kesempurnaan dalam sebuah karomah harus ingat 5 perkara. Dalam Islam ada 5 rukunnya. Rukun Apa Islam. yang pertama? Syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Apa Rasulullah. artinya? Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Kalau sudah bersaksi, berarti tidak boleh bohong. Berarti itu suatu kekuatan dalam keyakinan, dalam penglihatan, dalam pendengaran. Benar tidak? Karena memang itu suatu kebenaran. Yang kedua apa? Salat, Mengerjakan salat. sholat. Benar tidak? Berarti tirakat kita, yaitu sholat yang wajib 5 waktu. Diusahakan sunnahnya, karena di sanalah kita bisa berbicara dengan Tuhan kita, Ya, menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan kesulitan kita, menyampaikan rasa terima kasih kita. Yang ketiga, puasa. puasa. Kenapa harus puasa? Supaya kita bisa menahan diri, Mengendalikan hawa nafsu. mengendalikan diri, meredam, mengunci pada batas waktu yang sudah ditentukan. Lalu Zakat. kenapa harus zakat? Karena semua harta kita itu bukan milik kita seorang. Kita mati hanya membawa keimanan kita dan sedekah kita. Karena harta kita akan menjadi saksi bagi kita atas amal perbuatan kita. Jadi 5 pancuran itu simbol ya berarti itu. Ya, ketika 4 itu sudah dijalani sepenuhnya, maka akan ada kesempurnaan ketika kita bisa menunaikan ibadah haji dan datang ke tanah suci. Ya. Itulah tirta nirwana. Oh, itu maknanya Pak. Oh iya, Islam. Jadi Rukun air Islam. itu didapatkan dari diri kita sendiri. Setelah kita melakukan hal tadi, maka datanglah air ini. Dengan doa ketika pengumpulan air ini, semoga air ini menjadi sumber kehidupan. Sebenarnya air karomah itu tergantung dari diri kita. Betul. Kau tahu, air itu untuk mensucikan diri. Air itu untuk memberikan kehidupan pada diri kita. Menyehatkan, menyegarkan, tapi bisa mematikan. Karena kau tidak bisa bernafas di dalam air. Oke, maaf Ki, tapi kan tadi air 55 itu kan beda manfaat nih. Yang nomor 1 itu untuk Pengasihan. pengasihan. Kalau kamu mau dikasihi, berarti kamu harus meyakini dulu siapa yang maha kaya di kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu harus dekat dengannya. Itulah pengasihan. Kalau kau mengharap kasih hanya dari manusia, tidak akan sampai. Tetapi kepada Allah akan sampai semuanya. Tapi kalau ada orang yang meyakini bahwa air itulah yang membuat dia jadi dikasihi orang, bagaimana? Sejauh mana kau berpikir tentang karomah? Karena awal pertama seseorang mendapatkan air ini pun sesuai dengan petunjuk Allah. Tidak mudah. Lalu bagaimana bisa berkaromah? Pertama, syukuri dulu nikmat Allah atas air yang kita gunakan itu. Kadang manusia zaman sekarang jauh dari rasa syukur tentang air. Dibuang-buang, Oh iya benar, itu sedih aku. gunakan, tidak bermanfaat. Ketika manusia mempunyai sedikit rasa syukur, maka Allah akan tambahkan nikmat.
Lalu yang kedua apa kau ketahui tadi? Tadi panjuran yang kedua untuk biar awet muda katanya Ki. Apa? Untuk awet muda. Ini Pak Maksudi sudah membuktikan ya Pak? Iya. Oh. Beliau mandi di situ jadi awet muda. Saya umur hampir masa 70 tapi masih muda. Cie. Masih kuat kamu ya? Iya. Mau tiap malam juga kuat. Kuat itu bukan berarti tubuh yang Betul, kuat, bukan tetapi itu. jiwa yang kuat menghadapi perjalanan kehidupan untuk meraih surga Allah. Bukan sekedar kuat ragamu, tapi lemah jiwamu. Benar tidak? Betul. Utama dalam hidup adalah kekuatan jiwa. Mental. Nah, itu sumber air yang kedua benar itu untuk awet muda Ki. Yang iman kedua apa? Rukun iman apa rukun Islam? Kalau Rukun rukun iman sih ya. kalau rukun Islam kan sholat, kalau rukun iman percaya kepada malaikat. Benar, keduanya benar. Sholat itu adalah pergerakan tubuh kita. Sama juga kita berolahraga, permohonan kepada Allah. Kalau kita dekat yang Maha Kuasa, maka yang Maha Kuasa akan mendengar apa yang kita minta. Sehat jiwa dan raga. Itu yang utama. Oh, jadi filosofinya itu dihubungkan dengan rukun Islam yang kedua. Sholat kan olahraga. Orang kalau rajin olahraga Dan pasti awet berwudu. muda. Wudu, mensucikan diri. Maka pada akhir zaman dilihat mana manusia-manusia yang beriman dari wudhunya. Karena setiap anggota tubuh yang terkena air wudhu akan mengeluarkan cahaya. Apa yang ketiga tadi? Puasa. Terus yang ketiga apa Pak manfaatnya? Untuk pengobatan. Itu bukan untuk Untuk apa? supaya jadi sesepuh atau dituakan. Kewibawaan. Kewibawaan betul. Itu apa? Kaitannya apa dengan rukun Islam ketiga? Kewibawaan. Ya ada. Rukun Islam yang ketiga apa? Puasa. Puasa. Kalau orang bisa menahan diri, menahan dan mengendalikan diri, menahan lisannya, Hawa menjaga pandangannya, menjaga anggota tubuhnya, menjaga setiap lubang tubuhnya, maka dia akan dihormati. Betul. Benar tidak? Betul. Menurut kamu Iya, betul sekali. kalau manusia yang tidak bisa menjaga lisannya, pasti akan banyak musuhnya. Lalu, Pancuran yang keempat. Untuk apa tadi Pak? Pengobatan semua penyakit. apa rukun? Syahadat, sholat, puasa, zakat. Sekarang begini, yang menjadi penyelamat kalian adalah apa? Sedekah. Sedekah kita. Benar tidak? Iya. Karena sedekah itu menyelamatkan dari musibah. Karena orang pelit pasti kelilit. Kata-katanya nggak bisa pas ya. Pelit, kelilit. Benar tidak? Kalau yang rajin sedekah akan barokah. Gitu. Benar. Apa ini? Maksudnya sedekah barokah gitu loh. Nah, itu. Belakangnya kan Barokah sejahtera. Lalu apa? Panjuran kelima katanya untuk penyakit non medis yang Bukan, kan. itu Apa? dipa itu penjagaan barang. Oh, penjagaan, ya, penjagaan. Atau gimana kan Iya. orang itu kan ada yang sirik. Itu berarti kan ada dari yang punya telur, ada yang punya ini serangan supaya gaib. serangan Iya. gaib. Itu Ya. buat penjagaan katanya. Penjagaan. Iya, dipa lah kata Penjagaan bahasa. itu adalah khususon kiblat kita kemana? Ka'bah. Kepada Allah. Ka'bah. Mau kiblatnya ke gunung, Nggak mau, mau kiblatnya ke laut, nggak mau. mau kiblat ke matahari. Kalau kiblat sudah kuat, jiwa dan raga kita sudah ada di sana. Insya Allah bukan kita yang menjaga, tetapi Allah mengirimkan malaikat untuk menjaga kita. Oh ya ya. Gunanya Tirta Nirwana betul lagi itu nerangkan. Tadi Bagus bilang yang Tirta Nirwana itu air kayangan. Oh kan iya, nirwana itu kayangan artinya ya. Ini pintar dia tadi. Yaitu
di atas langit ada langit. Terus Ki, maaf mau nanya yang lain. Tadi Panglima lihat ini dilingkari oleh ular naga yang sangat besar. Apa benar seperti itu Ki? Siapakah dia itu? Itu batang yang melingkari itu ular. Oh, pohon yang besar itu? Ya, itu di atas air. Oh, itu akar ya Pak, di atas air itu? Kan Ya, di besar atas air. batangnya, batang Kalau pohon. kalau hati itu dilingkari di keramat ini beda. Kalau ini yang di air dilingkari akar. Kalau Wilayah ini dilingkari oleh naga. iya, keramat ini sih. Iya, iya, iya. Beliau itu, naga itu apakah apa pemiliknya adalah raja itu apa bagaimana Ki? Ya, karena setiap alam mempunyai penghuni. Alam dunia manusia. Alam gaib adalah bangsa yang tidak kalian lihat itu dengan perwujudan yang tidak sama dengan kalian. Kalau yang di sini itu naga wuling sama ratu wuling yang di air. Kalau yang lingkungan keramat beda lagi naganya. Kan dia Banyak berarti naganya Ki? Ya, Iya. jadi Saya pikir cuma satu. setiap wilayah rumah berbeda-beda. Beda-beda ya. Penghuninya beda-beda. Ini rumahnya Ahmad, ini rumahnya ini rumahnya Aki, ini rumah Neng, gitu. Beda-beda. Seperti itu. Jadi ingat dengan perkara yang tadi dibicarakan, tergantung dari kalian para manusia menerima karomah dari Air. sebuah air. Ya memang air itu karomah karena salah satu kebesaran Allah yang pernah digunakan oleh orang sakti, gurunya. Itu orang sakti. Pertama kali di sini anak raja yang berbeda. Berbeda apa? Ibu. Ceritain dong Ki, kisah itu Ki. Itu sudah diceritakan ke Aki tadi. Terus yang soal perempuan yang suka sama dia itu sebenarnya siapa itu perempuannya? Ya ada. Warga Tapi biasa atau anak raja ada juga? dia punya pasangan dengan anak penguasa gunung Merapi. Berarti orang sakti juga dong? Ya iya, Ki Gedeng. Beliau anaknya Gedek, suka sama apa langsung Karena sang. orang baik akan bertemu orang baik, orang hebat akan bertemu orang hebat. Allah itu maha adil. Terus ketika cintanya tidak tersampaikan, apa yang terjadi? Ya karena belum jodoh, sakit hati tergantung dari perasaan orang itu sendiri. Kenapa memaksakannya bukan kehendaknya? Jawabannya Ada cerdas banget kehendak. Aki. Iya, terus kan dia sakit hati karena nggak diterima. Terus apa yang dilakukan? Ya marah. Kenapa harus marah kalau dia sadar dengan kehidupan? Ya harus ikhlas. Belum jodoh ya? Iya, walaupun sebentar dipakai lepas ganti lagi sama orang. Iya. Jadi jodohnya hanya sampai di situ. Terus akhirnya si perempuan ini apakah sampai akhir hayatnya tidak menikah, menunggu, atau akhirnya menikah dengan orang lain? Dia setia Oh Pak tahu Pak gimana? Saking setianya. karena saking cinta buta, tidak mau dengan yang lain. Aki berbeda. Aki mau nanya, ini kok si bapak ini kok tahu semua sih? Ya tahu lah. Begini, orang diam itu bukan berarti bodoh. Asik. Orang diam itu memperhatikan lawan bicaranya. Sejauh mana yang kalian ketahui. Kalau aku bicara, kalian sudah tahu. Lebih baik aku diam dulu untuk menguji kalian. Oh gitu. Nah terus yang perempuan nggak nikah sampai akhir hayatnya lalu Ya yang bisa lah si putra raja. bersatu. Karena perempuannya juga bukan sembarangan. Oh. Oh, akhirnya ketemu. Karena Jodohnya. beda. Tadi sudah dibilang jangan memaksakan buat kehendak. Hiduplah di tempat yang benar. Manusia tidak bisa hidup di air, jadi simbolkan saja sendiri. Jadi akhirnya ketemu jodoh masing-masing ya Ki? Iya. Bahkan ikan pun tidak bisa hidup di darat. Betul. Jadi biarkan rasa yang menyatukan. Karena cinta itu tidak harus memiliki, bisa bersentuhan melalui rasa. Mau nanya Ki, kan kalau zaman manusia nih, zaman sekarang kan ada
cinta ditolak, dukun bertindak. Lah pada masa itu apakah sudah ada tuh kisah seperti itu? Ada. Ketika cintanya ditolak, apakah Ada. dia Justru melakukan zaman sihir? saat ini itu dampak zaman yang lalu. Berarti perempuan ini apakah sempat melakukan sihir? Ya ada. Sihir itu dari rasa, jadi batin. Main batin. Iya betul, rasa cinta ya. Iya, karena cinta itu bukan dari lisanmu, tetapi dari rasamu. Rasa makhluk yang bernyawa. Aliran darah bergejolak, bergairah. Terus Itulah. yang dimaksud sihir untuk si anak raja itu gimana? Tidak ada main sihir. Ya kan tadi Aki bilang sihir itu dari perasaan dia sendiri gitu. Jadi sihir itu dikaitkan oleh sesuatu yang goib. Batin pun goib, benar tidak? Ya, batin goib bukan? Iya, baik. Tidak ada yang tahu kamu ngebatinkan apa, kamu ngebatinkan apa. Cukup dirimu dengan Tuhanmu dan para malaikat yang tahu apa yang kamu batinkan. Dan malaikat menyampaikan, kalau batinmu baik baginya aku sampaikan. Nah, ketika tersalurkan bergetar, nyambung. Jantung berdebar. Nah, itulah. Oh, itu goib ya. Ya. Terus? Maka sihir itu bukan sekedar dikirimkan, tetapi batin pun sihir. Gitu ya. Karena sihir itu lewat kebatinan. Iya. Keinginan. Iya betul. Karena pada saat zaman dulu para nabi, ketika ditaruhkan pun kalau dia tidak ada sihir, maka tidak dikawinkan. Pandangan mata dulu ada. Tuk, tuk, tuk. Ah, aku Ada ada setrumnya? sihir. Ya, Kemesti. baru karena hati. Cuman sayangnya yang satu nyetrum, satunya nggak kesetrum. Ya itu berarti tidak jadi. Hati-hati Karena dengan hati. Hati-hati dengan hati. Karena hati bisa membuat mati. Mati rasa, mati kehidupan. Itu repot. Ini dari tadi bahasanya kok mengandung pantun ya. Ti. Ini mengajarkan kalian mikir. Biar mudah diingat pelajarannya. Biar apa? Kalian mengolahnya sendiri. Jangan menjadi manusia yang hanya mau disuapi. Tetapi olahlah sebuah bahan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itulah kehidupan, benar tidak? Karena bila kau terbiasa dengan suapan, maka kau tidak akan sanggup menjalani kehidupan. Ki, maaf Ki, boleh nanya nama Ki siapa? Tidak usah tahu, dia sudah tahu. Oh, udah tahu ya? Bapak udah tahu. Sepanjang pembicaraan kita, kamu baru menanyakan Aki siapa. Namanya kan belum disebutin tadi. Aki Tirta bukan? Kenal Oh, berarti Aki Tirta. Iya. Tapi yang pertama tadi itu punggawanya Aki ya, yang di badan Agil. Iya. Jadi kepandaian adalah sumber kehidupan, tetapi kepandaian juga bisa mematikan kehidupan. Hati-hati dengan hati. Tahu? Saya Mau nanya apa? Ki, itu kan pancuran itu kan banyak sekali yang menggunakan ya dari berbagai kebutuhan orang atau dengan niatnya tujuan tertentu. Sedangkan di situ kan yang akar itu kan ada sosok ular naga itu. Apakah pernah enggak mengganggu atau menampakkan ke warga yang datang. melakukan di situ atau datang ke situ gitu? Selama ini tidak ada yang pernah terganggu. Hanya makhluk kurcaci yang menampakkan diri. Nah, itu yang dilihat Panglima anak kecil itu kurcaci ya Ki? Siapa dia Ki? Dia kecil tapi tua. Tua tapi Kerdil kecil. berarti. Oh, dia berarti sering mengganggu ya? Anak kurcaci itu siapa Ki? Dia muncul ketika mengingatkan pulanglah kau. Oh. Makanya nggak boleh sembarangan waktu ke sini Berarti Ki. kalau dia lagi mandi di sini udah waktunya pulang, dia harus pulang gitu. Pulang. Kalau nggak pulang dia akan menampakkan diri gitu. Jangan lalai akan waktu. Nah, Gunakan waktu sebaik mungkin karena ada waktu-waktu khusus di mana bangsa kehidupan goib itu beraktivitas. bangkit. Itu kira-kira pas pergantian siang Kenapa dan malam. menjelang maghrib harus ada di sini? Pulanglah, persiapkan dirimu untuk beribadah. Iya. Jadi kurcaci itu menampakkan diri Tidak pas ada maghrib. kamu benar. Iya. Kalau ada manusia yang berniat tidak baik, kita tidak bisa menahannya dengan tangan kita. Karena
Allah itu memberikan hidayah sesuai dengan keinginannya, tetapi berikan contoh yang baik untuk mereka, agar kita bisa menjadi pantulan cermin yang baik hatinya. Ya. Karena hati adalah cermin. Iya, iya. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Apa ada yang mau ditanya lagi nggak Pak Maksudi? Enggak, udah cukup. Sudah. Cukup pas. Udah 5 ya. Kamu sudah Iya. mengerti akan tempat ini. Apa pesan-pesan terakhir sebelum Aki pergi? Pesan terakhir apa? Buat saya apa pesannya? Hatimu adalah kakimu. Harus apa yang harus diolah ini? Pesannya singkat. Karena kakimu yang akan membawamu ke suatu tujuan. Maka hati-hati dengan tujuan dan hati-hati dengan hati. Assalamualaikum. Oh, udah azan. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Ada. Astagfirullahaladzim. Tempatnya ini agak curam nih, harus gercep, harus. Awas Mi. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan mendapatkan banyak informasi yang bisa menjadi pelajaran untuk kita di tempat ini, yaitu Sindang Pancuran Kabupaten Cirebon. Nah Pak Maksudi sebagai juru kunci yang sudah ikut penelusuran, apa kesan-kesannya Pak? Ya, merasa bangga karena ini adalah untuk ke depan kita untuk lebih baik daripada yang sudah terlewat. Nah terus dari komunikasi dengan makhluk gaib yang ada di tempat ini tadi, apakah sesuai dengan yang diketahui Bapak sebelumnya? Ya, sesuai, karena kitanya mendampingi. Tadi ada pesan dari beliau katanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menerima tamu dengan baik katanya. Betul, iya. Berarti selama ini Bapak walaupun mungkin tidak berkomunikasi secara langsung, tapi secara batin mungkin Bapak sudah ada Iya. komunikasi dengan beliau yang ada di sini ya. Nah sekarang saya mau tanya kesan Bapak tentang Mata Langit sendiri bagaimana Pak? Ya alhamdulillah, Mata Langit itu adalah untuk daya tarik kita meningkat kesananya itu lebih pesat dan lebih baik. Jadi Mata Langit itu memberikan pelajaran tentang kehidupan. Betul. Untuk meningkatkan keimanan kita gitu Betul, Pak ya? ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baik Kang Andri, gimana kesan-kesannya? Ya alhamdulillah, semua hari ini bisa terungkap dari apa yang menjadi pertanyaan saya sebelumnya waktu penelusuran, dari sebelumnya waktu sudah komunikasi sama Pak Kuncen waktu kita penelusuran di sini. Sekarang semua terkuak dan betul-betul ini memang real sesuai dengan apa yang Pak Kuncen ketahui juga, ternyata memang betul seperti itu gitu. Nah cuman memang ada tambahan-tambahan seperti yang seperti tadi di pancuran situ, di kolamnya atau di sumurnya, itu menjadikan pelajaran juga, dan saya juga memang baru tahu hari ini. Alhamdulillah ini buat masyarakat umumnya juga akhirnya bisa lebih waspada. Waktunya pulang, waktunya di rumah, waktunya istirahat, waktunya sholat maghrib, ya pulanglah. Jangan memaksakan diri untuk kesini gitu. Terkecuali mungkin kalau sudah Isya atau pada waktunya, intinya seperti itu. Iya. Itu seperti itu aja. Terus saya juga tadi surprise juga, ternyata 5 pancuran ini ada kaitannya dengan rukun Islam ya Pak ya? Betul Sebelumnya sekali. Bapak pernah terpikir ke sana enggak? Udah nyampe. Karena pancuran 5 adalah tentang Islam. Tapi Bukan, mendengar penjabarannya penjabarannya pada hari ini. Iya. Karena Islam itu, rukun Islam itu ada 5. Rukun iman itu ada 6. Iya. Saya menyimakkan dari rukun Islam. Iya. Baik. Terima kasih ya Pak Kuncen sudah mendampingi kami penelusuran. Baik, Panglima bisa sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya. Kalau dari saya, maknanya adalah bagaimana cara kita bisa memaknai ciptaan Tuhan dan jangan terfokus pada wujud daripada makhluk, tapi daripada kebesaran Allah yang kita lihat, akan keberkahan yang diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini, termasuk kita, bahwasanya semuanya bermanfaat yang diciptakan Tuhan. Dan satu lagi, seorang yang taat, yang soleh, yang benar-benar mengimani Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan selalu memberi pertolongan untuknya dan memberi sesuatu yang mungkin spesial gitu ya untuk orang tersebut gitu. Jadi banyaklah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, yakin dan amalkan yang diperintahkan dan jangan lakukan yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ya, ya. Baik, sebelum kami pamit, saya pengen ngasih tahu ke Sobat Mata Langit bahwa tempatnya di sini itu sangat nyaman, bahkan anak-anak sangat senang sekali mandi di sini. Seperti ini pemandangan setiap hari ya Pak ya? Ya. Dan mereka bebas mandi Bebas, di sini, bebas. nggak ditarik Tidak biaya. ada biaya Oh, apapun. Masya Allah gitu. Itu suasananya seperti apa ya? Di wisata alam yang indah gitu, yang sejuk, yang bisa membuat fresh gitu. Kalau kita kan orang kota kadang udah sumpek gitu dengan kota. Iya. Kalau datang ke sini tuh rasanya jadi kayak refresh gitu ya Pak ya. Ya. Pakai buat cuci baju juga. Oh iya, jadi benar-benar airnya tuh bermanfaat untuk masyarakat, bukan hanya untuk mandi anak-anak, tapi untuk cuci baju Cuci juga. baju. Justru untuk minum, untuk cuci baju juga. Untuk minum bisa juga? Bisa. Oh, Dia sumurnya kering, jadi air ngambil dari sini untuk minum. bersih ya, airnya Bersih. untuk minum sehat tapi. Sehat. Oh, alhamdulillah ya. Baik. Pernah kering airnya. Enggak, itu pakai serum itu. Terus aja. Iya. Baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Nah, ini sedang bersama Kang Andre dan Pak Kuncen dari Sindang Pancuran, yaitu Pak Maksudi. Di sana, di belakang sana tuh, sentuh. Nah, itu banyak anak kecil yang sedang mandi. Kayaknya happy banget anak-anak tuh Pak. Sampai lompat, terus teriak-teriakan gitu. Nah, tuh kan, kalau mandi di sini free, gratis Pak. Nggak bayar. Enggak, gratis semua. Dan airnya bersih. Ya. Bisa untuk mandi, untuk masak, untuk minum ya. Kalau Untuk orang cuci baju. Betawi bilangnya badet. Di daerah mana Kang Andre? Sindang Laut, Sindang Kabupaten Pancuran, Cirebon, Sindang Laut. Kabupaten Cirebon. Sindang Laut, Desa Sindang Laut, Kecamatan Lamahabang, Kabupaten Cirebon. Nanti kalau datang ke sini cari namanya Pak Maksudi, kuncennya nanti akan diantar kemari. Oke. Ini beda kecapnya juga buat bikin sate enak banget. Tunggu ya hasil penelusuran kami di Mata Langit. Assalamualaikum.